Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya untuk kita semua. Yang utama itu nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Berjumpa kembali di channel saya, Jun Benusen. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa. Kali ini yaitu lagi-lagi kita membicarakan yaitu masalah yaitu tongkat sakti ataupun yang senjengkal itu ya. Jadi kalau masalah ini dari zaman dahulu sampai saat sekarang ini kelihatannya tidak pernah expired ya. Di mana-mana kadang kalau kita lihat ada beberapa orang lelaki kadang-kadang membicarakan masalah ini. Nah, gitu. Bicarakan masalah ini. Ada bermacam-macam lah dia bicarakan. Jadi ada menceritakan tentang ramuannya, ada pun resepnya, macam-macam lah metode yang kita dengar. Jadi kali ini juga bahan yang mau kita bahas kali ini ialah minyak makan dan kopi ya. Nah, ini sudah saya campur. Minyak makan dan kopi sudah saya campurnya, sudah saya aduk menjadi satu. Nah, juga nanti bisa di plus atau bisa dipotongkan jeruk nipis. Kita peraskan jeruk nipis. Apakah ini bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya Mr. V? Jadi para pemirsa dirahmati Allah, saya mengajak ini yang seusia saya ya, yang sudah berusia lanjut. Jadi namun sini tidaklah saya bermaksud ya mengajarkan tupai yang pandai melompat. Ya, jadi mohon dimaafkan begitu ya. Jadi marilah kita berhenti yaitu untuk mencari yaitu tentang membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. Lebih baik di seusia-usia kita ini kita mencari ketenangan jiwa. Ya, kita mencari ketenangan jiwa seperti firman Allah dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 29 yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannah. Allah nanti memanggil kita dengan jiwa yang tenang. Dipanggil oleh Allah nanti kita setelah kita berpulang ke rahmatullah di yaumil kiamah nanti Allah memanggil kita dengan jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, firman Allah tadi seperti saya bacakan ayatnya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Tentu kita semua mendambakan surga. Ya, mendambakan surga. Namun sebelum kita sampai kepada surga itu, apa yang kita dambakan di atas dunia ini, yaitu jiwa yang tenang. Kita berdiri dalam keadaan tenang, kita duduk dalam keadaan tenang, ya, kita tidur dalam keadaan tenang. Itulah jiwa yang tenang. Seperti kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca nama-nama Allah. Jadi faedah kita banyak membaca ini seperti membaca kitab ataupun banyak berzikir, banyak faedah. Allah akan senantiasa memberikan rahmat dan nikmat-Nya. Makna rahmat dan nikmat itu bukan hanya sekedar yaitu harta yang melimpah ruah, tetapi kesehatan juga demikian. Selepas itu
nikmat iman dan Islam. Nah, jadi ini mohon dimaafkan, bukan saya menggurui atau mengajarkan tupai yang sudah pandai melompat. Begitulah. Mengapa demikian? Kita harus mencari ketenangan jiwa. Ya. Apa artinya kita mempunyai banyak harta tetapi jiwa kita tidak pernah tenang. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya mohon maaf ini ya. Saya tidak maksud menggurui para pemirsa, tapi itulah bersama-sama kita duduk di tempat-tempat majelis, menghadiri majelis pengajian dan lain-lainnya yang bermanfaat, yaitu untuk bekal kita kembali kepada yaumil qiyamah, untuk bekal yaitu untuk kita nanti, yaitu kalau Allah memisahkan ruh dengan jasad begitu ya, maka bisa kita, yaitu kita pun tak kalah menghadapi gelombang suratul maut dengan jiwa yang tenang, bukan dengan jiwa yang panas. Maka di situ kalau kita bicara seperti ini ada tingkatan naf itu nafsu, amarah, lawamah, mutmainah. Tingkat mutmainah saja alhamdulillah ya. Dari amarah kita hijrah ke lawamah dan kita hijrah ke mutmainah dengan jiwa yang tenang. Tingkatan nafsu itu ada 7 ya. Nah, jadi tingkat 3 saja kita masuk sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah kita bisa masuk ke tingkat 7. Ke tingkat 3 ya. Demikian para pemirsa. Jadi ini kembali kita ya mengenai minyak, makan dan kopi ini tadi ya. Ini sudah saya bubuhkan, minyak, makan dan kopi. Apakah ini bisa membesarkan dan memanjangkan tongkat sakti? Sudah itu kita plus lagi pakai pakai jeruk nipis. Sana apa ini tadi? Sebelum dia kita kasih minyak makan, kita pakai jeruk nipis. Nah, sudah itu kita tambah lagi minyak makan. Apakah ini bisa membesarkan? Ya, ini benar-benar minyak makan ini dan kopi tidak bisa membesarkan dan memanjangkan yang namanya tongkat sakti. Nah, itu tidak bisa ya, tidak bisa memanjangkan dan membesarkan tongkat sakti. Jadi sekali lagi para pemirsa, jadi seusia kita ini ya, demikian saya bilang tadi, kita carilah ilmu-ilmu yang bisa menenangkan jiwa, dan kita cari makan makanan yaitu yang bisa memberi kesehatan bagi kita. Seperti kita makan madu, telur, daging kambing, daging sapi, dan juga seperti sari kurma, buah-buahan gitu ya, agar kita seusia kita ini ya, sudah usia senja ini, yaitu bisa sehat mata, sehat badan. Nah, gitu. Jadi seperti saya sudah tua ya, mungkin kawan-kawan seusia saya dia membaca huruf seperti ini mungkin dia sudah nggak nampak lagi. Nah, gitu. Inilah faedahnya kita membaca, sering-sering membaca dan memakan yaitu sayur-sayuran begitu para pemirsa ya yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, minyak makan dan kopi ini tidak bisa membesarkan dan memanjangkan tongkat sakti. Nah, itu tidak bisa ya. Apapun alasannya, ini saya khususkan untuk usia kita. Apapun ceritanya, sudah seusia kita ini tidak lagi bisa untuk membesarkan dan memanjangkan. Kecuali seusia kita ini banyak sudah tidak bagus lagi, tegaknya tidak bagus lagi ya. Itu penyakit. Itu bisa kita obati seperti saya bilang tadi dengan memakan ramuan dan juga makan daging ya. Dengan kita tenangkan jiwa, begitu kita tenangkan jiwa. Selepas itu bisa juga dengan cara kita pijat. Nah, itu. Siapa sih
lelaki itu yang tidak mau menyenangkan istrinya. Mungkin sebagai kita lelaki yang mengerti akan wanita, tentu kita akan membahagiakan istri kita. Kita akan bahagiakan dia, kita muliakan dia. Jadi demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kalau seusia kita ini ya sudah mau menjelang 63 begitulah kita bilang ya, usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya segitu, setelah itu dia berpulang ke Allah. Jadi jangan lagi kita berpikir untuk memanjangkan dan membesarkan toka sakti. Jadi marilah kita yaitu belajar mendatangi mursyid ya, untuk mencari ilmu ketenangan jiwa ya, seperti kita pergi bersuluk atau kita menghadiri majelis pengajian, begitulah, atau pengajian kampung, atau seperti membaca kitab suci Al-Quran. Itulah obat kita agar kita mendapat ketenangan jiwa, agar kita mendapat kesehatan zahir dan batin. Jangan nanti kita lihat cuma sehat di zahir tetapi batinnya loyo. Nah, batinnya loyo ya, batinnya cengeng. Nah, gitu ya. Jadi harus kita imbangi. Kalau sehat di luar, sehat juga di dalam. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kopi dan minyak makan ini diperaskan lagi air jeruk nipis tidak dapat membesarkan dan memanjangkan tongkat sakti. Nah, itu. Jadi saya khususkan untuk seusia kita. Begitulah ya, untuk seusia kita 45 tahun ke atas. Baik, sebelum saya akhiri para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.